Membunuh Zia? Iya, kenapa? Kamu nggak mampu kan? Ya sudah, kalau kamu nggak sanggup, lepaskan aku. Lelah Savana sudah benar-benar lelah sampai tidak tahu harus melakukan apa untuk melepaskan diri dari suaminya. Savana bukan bermaksud ingin membuat suaminya menjadi pembunuh. Permintaan ini jelas tidak akan disanggupi Dario. Dario tidak akan mampu membunuh Zia, jangankan membunuh. Melihat Zia menangis saja Dario menggila di hati suaminya. Zia memiliki ruang tersendiri sampai kapanpun. Dario tidak akan benar-benar bisa menghapus Zia dalam hidupnya. Kamu ingin suamimu jadi pembunuh dan masuk penjara? Jawab saja, Mas. Kamu sanggup atau tidak? Kalau iya, seret Zia ke sini dan bunuh di hadapanku. Kalau tidak, buka pintu rumah ini dan biarkan aku pergi. Aku tidak akan membunuh Zia dan tidak akan membiarkan kamu pergi. Terus, kamu mau apa, Mas? Kamu mau membawaku kembali ke rumah itu, menyiksa batinku dengan kemesraan kamu dan mantan istri kamu. Kamu pikir aku patung, Mas? Aku juga bisa merasakan sakit hati, Mas. Nafas Savana memburu, dadanya naik turun menahan amarah. Sampai detik ini Savana masih tak percaya berhadapan lagi dengan suaminya. Padahal dia sudah berusaha keras melarikan diri dan mengumpulkan bukti untuk surat gugatan cerai. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi pada suaminya. Dario dan otak liciknya tidak pernah gagal membuatnya speechless. Bahkan Dario nekat menyusun skenario penculikan ini. Iya, aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu sakit hati. Aku nggak akan membela diri. Aku salah. Aku minta maaf. Ribuan, Mas. Ribuan kali kamu minta maaf. Tapi besoknya kamu mengulang kesalahan yang sama. Sekali ini saja aku mohon, Savana. Masih dengan posisinya berlutut di lantai, Dario menatap sendu istrinya. Begitu juga Savana yang menatap lekat mata suaminya. Mata itu adalah kelemahan Savana. Apapun kesalahan Dario, saat Dario menatapnya dengan sorot mata seperti itu, Savana akan langsung luluh. Tapi kali ini Savana tidak akan terperdaya. Tekadnya sudah bulat untuk bercerai. Tak terhitung berapa kali kesempatan yang aku berikan, tak terhitung berapa kali maaf kamu yang aku terima. Kamu tetap tidak berubah. Kesempatan yang aku berikan seolah lelucon. Kata maaf pun seolah tidak ada artinya saat keluar dari mulut kamu, Mas. Savana memejamkan mata sejenak, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan, kemudian menatap lekat suaminya. Mas Dario, hubungan kita sudah terlalu rumit dan melelahkan. Tidak ada yang bisa dipertahankan lagi. Setelah kita pisah, kamu akan bebas. Kamu bebas memilih dekat dengan siapapun tanpa takut dicemburui atau dicurigai. Kamu bebas berdekatan dengan mantan istri kamu. Bahkan menikah sekalipun gak akan ada yang melarang. Mari kita akhiri sampai di sini saja dan berpisah dengan baik-baik. Kita tidak akan pernah berpisah. Dario berdiri dengan sorot mata memerah marah, merasakan aura menyeramkan dari suaminya. Savana termundur, namun sayang punggungnya menyentuh tembok. Jantung mulai berdebar dan kaki mulai gemetar. Tidak dipungkiri Savana merasa takut. Seandainya suaminya kasar, Savana tidak akan mampu melawan. Tubuh mungilnya akan dengan mudah dikalahkan oleh tubuh kekar dan tinggi suaminya. Kamu takut sekarang? Aku nggak pernah takut sama kamu, Mas. Savana menelan ludah. Setakut apapun sekarang, Savana tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan suaminya. Aku akan mengurung kamu di sini dan tidak akan pergi dan tidak akan mengizinkan kamu pergi. Kamu gila, Mas. Iya, aku memang gila. Kamu yang membuatku gila. Dario selangkah maju. Savana panik dan mulai melangkah ke kiri, masuk ke dalam dapur. Matanya tak lepas menatap mata suaminya yang menyorot tajam padanya. Jangan mendekat, Mas. Kamu gak bisa melarangku mendekatimu.
tegas Dario dengan kaki terus melangkah maju. Savana menggeleng. Aku bilang jangan mendekat. Savana terus berjalan ke kiri. Tangannya meraba-raba sisi meja dapur. Lalu begitu melihat ada pisau, Savana mengambil pisau dan mengarahkan pada suaminya. Berhenti di sana atau aku akan membunuh kamu. Dario berhenti sesaat dan menatap pisau tajam itu. Lalu pandangannya teralih menatap tangan Savana yang gemetar memegang gagang pisau. Ingin Dario menggenggam tangan itu dan memberinya ketenangan. Demi Tuhan, Dario tidak berniat menyakiti istrinya. Dia hanya ingin lebih dekat. Tapi Savana seolah menatapnya seperti monster berbahaya. Kamu jangan meremehkan aku, Mas. Aku bisa membunuhmu. Savana terus mengarahkan pisau pada suaminya. Namun Dario tetap berjalan ke arahnya. Aku bilang berhenti di sana, Mas. Aku tidak akan pernah berhenti. Aku tidak akan berhenti sampai kamu memberiku kesempatan sekali lagi. Savana terus termundur dengan mata mengawasi suaminya. Pisaunya pun masih mengacung dan siap menusuk jika Dario nekat mendekatinya. Kenapa kamu keras kepala, Mas? Berhenti, jangan mendekat. Dario diam sesaat, lalu tiba-tiba dia mempercepat langkahnya dan pisau di tangan Savana seketika jatuh setelah menggores perut suaminya. Savana membeku di tempat dengan jantung seolah loncat dari tempatnya. Tubuhnya gemetar dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mas, aku hanya ingin memeluk kamu, Savana. Aku ingin memelukmu. Tolong sebentar saja. Aku merindukanmu. Dario merangkulkan kedua tangannya di punggung Savana dan memeluk erat. Savana mematung di tempat dengan setetes air mata membasahi pipinya. Bibirnya gemetar dan tangannya mengepal kuat. Pandangannya menurun dan melihat lantai sudah mulai basah oleh darah suaminya. Mas, aku merindukanmu. Savana berusaha melepas pelukan Dario, tapi Dario justru mengeratkan pelukannya. Lepas, Mas, aku gak akan melepaskan kamu. Aku bilang lepas. Tidak, Savana, tidak. Kamu terluka, Mas Dario, kamu terluka. Savana tak kuasa menahan tangisnya. Aku sudah menyuruhmu berhenti. Kenapa kamu memaksa? Kamu terluka. Mendengar tangis istrinya, Dario langsung melepas pelukan. Cuma luka kecil, gak sakit sama sekali. Maaf membuat kamu khawatir. Savana menjambak rambutnya sendiri dengan air mata tak hentinya mengalir. Kenapa kamu gak mau mendengarkanku, Mas? Kenapa kamu nekat sekali? Savana melepas outernya dan menekan luka suaminya dengan tangan gemetar. Masih menekan luka di perut suaminya, Savana mengajak suaminya ke sofa dan mendudukkan di sana. Di mana kita sekarang? Panggil dokter ke sini. Tidak, kita ke rumah sakit. Ayo, Mas, kita ke rumah sakit sekarang. Savana menarik lengan Dario, tapi Dario menahan tubuhnya. Mas, kamu khawatir denganku. Kamu masih mencintaiku. Kamu bisa bertanya begitu di situasi seperti ini. Darah di perut kamu keluar semakin banyak, Mas. Dario tersenyum lega. Kamu memang masih mencintaiku. Aku pikir kamu sudah benar-benar berhenti mencintaiku. Apa itu penting sekarang? Tentu lebih penting daripada luka ini. Dario meringis saat merasa nyeri. Mas Dario. Savana duduk di samping suaminya dan memegang punggung tangannya yang menekan luka. Tolong panggilkan Paman Kenzo di luar. Suruh masuk ke sini. Tanpa menunggu lama, Savana langsung bergegas mencari Paman Kenzo di halaman depan rumah. Jika tidak salah menebak, Paman Kenzo mungkin seseorang yang Dario ajak bicara di ruang tengah tadi. Paman Kenzo, merasa dipanggil. Laki-laki setengah bayah yang sedang menelpon pun menoleh. Nona Savana. Kenzo segera mengakhiri panggilan dan memasukkan ponsel ke dalam saku. Paman, Savana menghampiri Kenzo dengan panik. Kenapa? Mas Dario, Dario kenapa?
Aku nggak sengaja melukai perutnya dengan pisau. Banyak darah keluar. Darah itu. Savana benar-benar kalut sampai sulit berucap. Tenang, paman akan membantu. Kenzo segera masuk ke dalam rumah. Begitu juga Savana yang mengikuti Kenzo dari belakang. Dario, Kenzo terkejut melihat banyak darah keluar dari perut Dario. Entah pertengkaran seperti apa, sampai ada yang terluka. Tapi Kenzo lega, setidaknya Dario yang terluka, bukan Savana. Kenzo paling tidak bisa melihat perempuan terluka, apalagi Savana seumuran dengan putrinya. Paman, bisa minta tolong? Kenzo segera memapas satu lengan Dario dan membawanya ke ruang medis. Rumah 3 lantai ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga memiliki fasilitas yang lengkap. Ada bioskop, ada 3 kolam renang, ada ruang gym, ada lapangan golf di belakang rumah, dan fasilitas lainnya tak ketinggalan juga ruang medis. Begitu sampai di ruang medis, Kenzo membantu Dario duduk di berangkar. Savana berdiri di sisi kanan Dario, berhadapan dengan Kenzo yang mulai mengeluarkan alat-alat medis. Lukanya cukup dalam, jadi harus dijahit. Lepas dulu. Dario menoleh pada Savana. Savana juga menatapnya sambil mengerjapkan mata 2 kali. Bisa minta tolong bantu lepaskan kemeja? Iya. Savana tergugup karena begitu takut. Takut suaminya kenapa-napa. Meskipun Savana membenci Dario, tidak dipungkiri Savana masih begitu khawatir. Dengan hati-hati Savana melepas kancing suaminya. Begitu kancing terlepas, pelan-pelan Savana melepas kemeja Dario tadi. Savana langsung meringis melihat roti sobek suaminya mengeluarkan darah. Savana tidak menyangka goresan pisau itu cukup panjang. Pasti rasanya sakit sekali. Tapi Dario terlihat biasa saja. Berbaring, ucap Kenzo pada Dario. Dario pun berbaring sambil menahan sakit di perutnya. Aku keluar saja. Savana ingin pergi, tapi Dario menahan tangannya. Tolong tetap di sini. Savana menggeleng. Takut. Savana diam saat sambil menggigit bibir bawahnya lalu mengangguk. Dario tersenyum samar. Aku gak akan mati. Iya, jangan mati. Kalau kamu mati, aku masuk penjara. Dario terkekeh pelan. Lihat kan, paman, dia sangat menyebalkan. Kenzo menatap Savana lalu tersenyum. Sementara Savana melotot pada Dario. Aku gak menyebalkan, kamu yang menyebalkan. Kenzo mulai mengobati Dario. Savana pun langsung memejamkan mata takut. Sementara Dario tetap membuka mata dan menatap wajah istrinya. Tangannya pun masih menggenggam erat pergelangan tangan istrinya. Beberapa hari berpisah membuat Dario sangat rindu. Sedetik pun Dario tak ingin melewatkan waktu menatap wajah istrinya. Dario takut jika dia memejamkan mata, Savana tiba-tiba menghilang. Sudah, paman? Tanya Savana masih dengan mata terpejam. Saya baru memulai, nona, ucap paman Kenzo sambil tersenyum. Savana meringis. Pelan-pelan ya, paman. Selama proses menjahit luka, tak ada suara, hingga suara isakan kecil Savana mengalihkan perhatian Kenzo. Aku gak nangis, aku kelilipan, aku gak apa-apa. Dario mengusap punggung tangan istrinya dengan ibu jari. Setengah jam, paman Kenzo selesai menjahit luka Dario dan membersihkan darah di sekitar perutnya. Sudah, paman sudah selesai. Baru setelah mendengar ucapan paman Kenzo, Savana mau membuka mata. Dengan takut-takut, Savana melirik ke perut suaminya. Luka di perut suaminya sudah ditutup dengan kapas. Semua terlihat baik-baik saja, tapi Savana masih tetap merasa takut. Paman gak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bagaimana kalau lukanya sampai ke dalam-dalam, misal mengenai usus? Kenzo tersenyum. Lukanya tidak sedalam itu, nona. Beberapa hari akan sembuh. Jangan terkena air dulu. Dan kamu, Dario, kamu bisa istirahat di sini dulu. Setelah merasa baik, kamu bisa pindah ke kamar.
Iya paman, terima kasih, ucap Dario pada paman Kenzo. Kenzo mengangguk, menatap Savana sekilas lalu keluar dari ruangan. Dario berusaha bangun, seketika Savana melotot dan menepuk lengannya. Mau ngapain sih? Lagi sakit juga. Haus, diri Dario. Ya udah bentar. Savana mengambil botol air mineral di lemari kecil, membuka tutup dan memberikan pada suaminya. Kamu dulu. Kok aku? Heran Savana. Kamu pasti terkejut melihatku luka. Minum, biar kagetnya hilang. Savana meminum air mineral itu dulu, lalu menyerahkan pada suaminya. Selesai Dario minum, Savana meletakkan botol di meja. Sini, Dario mengulurkan tangannya. Jangan jauh-jauh. Savana duduk di kursi samping berangkar. Dario langsung menggenggam tangannya. Savana diam, masih dengan isakan kecil. Udah jangan nangis terus, orang aku gak apa-apa. Siapa yang nangis? Aku gak nangis. Savana terus mengusap air matanya yang menetes. Savana tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Padahal dia membenci Dario, tapi saat melihat Dario terluka, Savana merasa separuh jiwanya ikut luka. Savana merasa bersalah sudah melukai suaminya. Kamu bodoh, Mas. Iya, aku bodoh. Savana mengusap air matanya. Begitu menyadari tangannya digenggam suaminya, Savana langsung menangkis tangan Dario. Gak usah modus. Dario menghela nafas pasrah dan menarik tangannya, padahal dia masih menggenggam tangan istrinya. Tapi daripada Savana marah-marah dan kabur, lebih baik Dario mengalah saja. Berada di sampingnya seperti ini saja sudah membuat hati Dario lega. Sampai kapan kamu akan mengurungku di sini? Sampai kamu berubah pikiran dan menarik gugatan cerai? Itu nggak akan terjadi. Aku tetap ingin bercerai dengan kamu, Mas. Kenapa sebegitunya kamu ingin bercerai? Pernikahan kita masih bisa dipertahankan, Savana. Nggak ada yang bisa dipertahankan. Keputusanku sudah bulat, Mas. Dario menghela nafas panjang, lalu memejamkan mata. Bisa diam sebentar, debatnya lanjut nanti. Kepalaku pusing. Dario merasakan matanya memanas, karena itu dia memejamkan mata agar Savana tak melihat matanya berkaca-kaca. Dario benar-benar tidak ingin bercerai, tapi sepertinya keputusan Savana tidak akan goyah. Dario tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk mempertahankan pernikahannya.